Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini bawa stok banyak. Saya lupa apa yang mau dibahas. Tapi ini kayaknya yang ingin saya sampaikan tidak lupa, artinya terbawa, maksudnya terbawa. Kemarin kita sudah bahas tentang selfie, sekarang bahas tentang cadar. Kita bahas tentang cadar, tentu kita juga harus sepakat dulu tentang satrul aurat, menutup aurat. Bukan persoalan nutupi aurat iki sing ndi. Ini perdebatan para ulama terkait pakaian ini juga terkait tentang pengertian aurat. Ini harus kita pahami karena di dalam Al-Quran istilah al-aurat itu dipakai dalam beberapa istilah yang kita bisa memahami berbeda. Sejauh ini pengertian jenengan ngaurat itu apa Bu? Kepada kalau dia berkata sesuatu yang bifahsyawi kok menjijikkan. Mungkin delok seneng kok jijik ini. Sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan kepada selain mahram. Oke. Itu umum, itu pendapat yang kita ambil dari mu'taqad para ulama yang digali dari Al-Quran dan Sunnah, dirumuskan oleh para ulama klasik pada abad ke-7, abad ke-8. Nah, budaya berpakaian itu berkembang. Baik itu berkembang semakin sempurna, berkembang semakin apa? Ya, makin kembali ke zaman purba. Nah, sekarang kita mencoba dulu menelisik pengertian aurat di dalam Al-Quran. Paling tidak ada 2 ayat yang memakai kata-kata auratun, aurat. Ada 2 ayat yang sempat saya catat. Saya belum mencoba mencari secara keseluruhan, tapi yang sempat saya catat ada 2. Satu surat Al-Ahzab ayat 13. Di sana konteks aurat itu bukan persoalan pakaian. Ini masalahnya adalah kewajiban untuk berperang, dan sebagian masyarakat Madinah waktu itu menghindari perang dengan tidak mau ikut menjadi pasukan. Tapi mereka juga tidak mau diarani orang yang balelo. Sehingga mereka mengatakan, di sini ada perkataan inna buyutana auratun. Inna buyutana auratun wa ma hiya bi'auratin yuriduna illa firara. Ada seperti itu. Kalau kita membuka di terjemahan itu, di sana aurat itu bukan sesuatu yang harus ditutupi, tetapi dalam bahasa Indonesia aurat itu adalah celah lubang sedikit, celah sedikit. Ini. Sehingga inna buyutana auratun. Sesungguhnya rumah kami ini
terbuka celah sedikit pada pintunya, kami buka. Kami buka. Kenapa dinyatakan kami buka? Ada tulisan wa ma hiya bi'auratin, padahal tidak ada. Pintu itu dibuka secara lebar sehingga orang bisa masuk. Yuriduna illa firara, tidak ada kehendak dari orang-orang itu kecuali mereka adalah melarikan diri dari perang. Jadi ini politik, artinya politik itu lawangnya dibuka sidik. Neng apa? Iya, para panglima Rasulullah yang mencari pasukan itu kalau ada di Yasrib waktu itu, pintu yang terbuka sedikit sudah tidak boleh didodok untuk datang karena sudah terbuka. Tapi pintu yang tidak terbuka sepenuhnya tidak boleh dimasuki. Gitu loh. Ini politiknya nunggu tak buka sidik ben wong ora ndodok tur ora mlebu, jadi aku keselamatan ora usah melu perang. Gitu. Maka dalam fikih itu dikemukakan pintu rumah itu kudu cekok. Kok buka apa kok tutup. Gitu. Kudu cetok. Beda nak pintu kelas. Waktu pelajaran kok pintu kelas jenengan buka, itu artinya jenengan memberi kebebasan siswa untuk keluar masuk sewaktu-waktu. Lah untungnya muridnya jalan itu goblok-goblok loh. Jadi orang ngerti isyarat itu. Loh iya, syarat apa? Syarat majelis kelas, bukan majelis taklim secara umum ya. Kalau syarat majelis taklim umum itu memang pintu harus dibuka untuk memberi kesempatan siapapun yang datang sewaktu-waktu. Nah, kelas itu indoor itu tertutup. Maka dalam sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh para ulama itu tidak boleh di dalam kelas itu ada guru laki-laki satu dengan siswi perempuan satu, tidak boleh. Gitu. Harus ada 3 orang atau lebih. Mulai nak istirahat semua harus keluar. Nah ono bocah lekas dolan bocah loro lenawe ning jero kelas guru wong loro tok ya tentu ini guru harus bertindak. Alah cah cilik iki cah cilik iki drawasi mungkin. Iya. Loh kelas 4, kelas 5 itu loh mesti ngerti surat cinta itu sudah tahu. Senajan ramudeng, ngerti ramudeng kan gitu. Mereka sudah tahu senajan orang mudeng. Ternak cah semono ki piye to? Cah semono ki jane ki rasa cinta itu kaya apa ya gak ero. Lho mosok kaya aku mulang ngaji sore lho, sore. Ini anak kelas 5 MI mosok berani ngirim surat cinta ke saya, iki lak kebangetan to iki. Lah iki nek upamane konangan iya ini wah ini ustadznya pedofili begitu. Itu anak-anak sekarang. Nah, maka persoalan takdim ini harus lebih diutamakan dibanding taklim. Jangan rasa gagas muridnya pinter ora, sing penting akhlaknya bagus, adabnya bagus. Ini kewajiban jenengan terberat itu mendidik akhlak kepada murid. Ngono iki. Nah pinter jenengan ra iso pinter ya tenang. Ora iso pinter iki. Iku.
Pinter iki nek aku ngarani wis kaya wis bawaan ya. Bawaan iku. Tur ndlerani yo ora pinter ki nek nasibe apik yo aja dadi pegawe. Lah nek masalah gawean ki ora masalah pinter karo bodoh, bejang. Bejang. Kuwi gawean. Lah bejang ki ana werna loro. Bejang donya, bejang akhirat. Nak sing gathuk donya akhirat iki sithik. Donya bejo akhirat iku sithik. Mulane terus faqad faz. Kuwi teman-teman wong sing untung. Kembali ke tadi. Jadi celah yang sedikit. Celah sedikit buka biar ini menarik mana? Saya ibu-ibu yang sudah punya suami. Nah, bengi arep ngadepi bojo nyuwun sewu. Kon dandan apa kon amit-amit telanjang? Ya Bu, jawab Bu. Orang Pak, jenengan barang ini, wong ini cara aturan fikihnya kok. Pak Wisnu. Kalau Pak Wisnu ngoper mburine, sing ngerti kita Pak Mahfud ngono. Hasil ya, hasil kan bahasa. Aku yang variasi. Gini. Wis tanggep gede kabeh. Bisa jadi, ini loh. Bisa jadi seseorang itu penasaran dan tertarik dengan yang terbuka sedikit. Nek begitu orang wong muda gila. Ya gitu. Sehingga kalau kita ngaji dari fikih-fikih munakahat itu, dalam persoalan ngamar, perempuan dikon dandan sebaik-baiknya dan dengan warna pakaian yang menarik untuk suami. Surat dandan paling kabeh lampune mati sisa. Alhamdulillah. Karena bisa jadi apa terasa kayak gitu. Bisa jadi ketika suami ini pulang masuk kamar kok mendapati istrinya telanjang bulat malah tertarik apa-apa. Begitu. Bukan nonton dandan. Begitu. Bersama. Iya, dulu. Nah, maka di sini aurah itu adalah sesuatu yang celah sedikit. Nah, saya sih senjungking kitab kitab sidik enggak, saya itu Arab vulgar kayak Gus Miftah itu rata gila. Saya itu suami Gus Miftah diundang oleh kalau lagi dakwah zaman saya ini kudu terang-terangan lah muni sak gelem enak. Oke wong seneng rata gila gue. Dan saya memang nggak tegur. Tapi memang Allah menjatah diri-diri. Beliau memang harus begitu karena dakwahnya berawal dari tempat-tempat yang rusak. Wong rusak kok dibahasanya halus DJ. Bahasanya butuh pakai bahasa mereka. Termasuk celah sedikit itu perempuan yang suka berpakaian janiki wis komplit ning ketat. Ini celah sedikit. Itu. Ini pengertian aurat yang pertama, celah yang terbuka sedikit. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 13. Lalu kita ketemu dengan surat Jilbab. Surat An-Nur ayat 31.
Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara min. Ini persoalannya sekarang bukan persoalan jilbab karo ora. Para ulama terpaksa berbeda pendapat karena memang ayat ini menyediakan celah untuk berbeda pendapat tentang illa ma dhahara min, kecuali yang terbiasa dilihat dari perhiasan perempuan itu. Nah, saya yang terbiasa dilihat ki jenengan ngertekne piye, Bu? Mahamine piye? Iya kan? Batasnya apa ini? Yang terbiasa dilihat. Terus saya tahu dilihat oleh siapa? Nah, lah ya. Karena yang terbiasa dilihat oleh orang Boyolali berbeda dengan yang terbiasa dilihat oleh orang di Pantai Kuta. Di NTT itu ada kampung kecil, saya lupa namanya. Itu satu kampung itu isinya 90% orang bule, 10% orang Indonesia mulai. Nah, di kampung itu kebiasaan pakaian perempuan itu yang penting dodok karo serudel ketutup sudah. Mereka mau jalan-jalan, mau ke pasar, anu ya kabeh ngono kuwi. Ade ra iso bilang, wow, ini ra iso. Jenengan ki wow ngono lak nak gondelake pisanan lho. Nak kira-kira pendak dina weruh ngono piye? Biasa. Wis enggak aneh lagi. Nah, di situ aturane nak ngasih eneng wong lanang kok memelototi perempuan yang berjalan di jalan kena denda. Jadi ke persoalan saru karo orane itu bukan persoalan mereka yang berpakaian, tapi orang yang melihat. Menunggu. Maka sebenarnya kalau kasus kemarin disertasi Dr. Abdul Aziz itu belum seberapa dari pemikiran Muhammad Sahrur. Itu kan pemikiran yang terkait dengan persoalan ya tidak sepenuhnya kumpul kebo sebenarnya. Itu kan mengkaitkan antara fikih pernikahan yang dibuat oleh para ulama klasik dengan pernikahan yang pada zaman modern ini ternyata sebagian dipakai lagi oleh umat Islam, nikah mut'ah, nikah misar dan sebagainya. Ini. Dimana nikah-nikah seperti itu tujuannya adalah caranya hubungan badan halal neng ora kepengen membangun rumah tangga, begitu. Mungkin dengan rasa mikir iki nak jenengan iki semang kudu membangun rumah tangga wis ngono wae. Nah, pendapat itu wis kontroversi. Tapi saya membaca kitab karya dari Pak Muhammad Sahrur itu yang lebih kontroversi dari itu banyak. Nah, di Indonesia mungkin itu termasuk hal yang sangat-sangat tabu. Tapi jenengan nak lihat di misalnya yang dicontohkan, yang dibahas oleh Pak Abdul Aziz itu kan Muhammad Sahrur melihat kebiasaan di Amerika, Rusia, Eropa Barat, sana itu orang nikah, kawin bukan nikah. Kawin itu terlembagakan, tidak nikah.
Artinya si A kumpul kebo dengan si B, tapi ini dicatatkan di catatan sipil bahwa saya kumpul kebo dengan itu. Nah, itu yang ngarang jadi zina halal kan? Kenapa? Lalu si siapa? Muhammad Sarur itu bilang begitu ya, karena ini kan sudah suka sama suka, rela sama rela, tidak ada yang dipaksa, dan dicatatkan ke negara, dan tidak ada orang yang melihat. Yang namanya menurut Muhammad Sarur kok jangan ngarane aku loh ya, aku bermutip pendapatnya dari sesuatu perbuatan kumpul antara laki perempuan disebut zina itu kalau prakteknya itu dilihat oleh minimal 4 orang, itu baru zina. Jadi nak konangan zina, nak ora konangan halal. Nah, cuman kesalahan Abdul Aziz yang dosen IAIN Surakarta itu kesalahannya adalah bahwa kalau di sana itu dicatatkan, kini itu lah orang dicatatkan. Yo kudu ndelik. Nah orang ndelik kok pitik kan. Tentu saja kami pemikiran para ulama al-mu'assirah ini kita perlu bersikap hati-hati. Artinya ojo ditelan mentah, wah itu melu iki entuk, jangan. Kenapa begitu? Karena Muhammad Sahrur itu Muhammad Sahrur itu orang dari Syria. Kemudian karena pemikirannya di sana banyak ditolak ulama, maka dia kemudian ke Rusia. Sekarang menjadi warga negara Rusia, tapi akhir-akhir ini sering diundang kembali ke Syria untuk menjadi dosen di sana. Cuma latar belakang dia itu bukan belakang seorang fuqaha, apalagi mufasir. Latar belakang pendidikannya adalah S1-nya teknik mesin, S2-nya itu adalah bidang agraria, pertanahan, dan S3-nya itu adalah teknik cor beton. Nah, kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Karena dia mencoba membuat al-hudud, jadi hukum-hukum yang terkait dengan pidana. Iya Mas Mawar, pidana ya, hudud itu. Karena hudud itu terkait dengan batasan-batasan hukum. Nah, dia memahami batasan itu secara teknis yang bisa dihitung dengan angka. Maka akhirnya dia memunculkan teori batas minimal dan batas maksimal. Ada 4 kriteria hukum dia. Saya nggak hafal itu. Aku gurake maca sekilas belum selesai. Saya membaca Alkitab Al-Quran qiraah mu'assirah itu baru sedikit. Jadi perbandingan antara kitab dan Al-Quran qiraatul mu'assirah, pembacaan kontemporer. Artinya memang dia pengen mendobrak pemikiran tentang ulumul Quran selama ini. Jadi termasuk para ulama-ulama tafsir seperti Imam Jalaluddin dan sebagainya itu dikatakan ini pemikiran abad 8 yang lalu. Sekarang ini tidak sesuai menurut karena tidak ada faktanya menurut. Tapi benar tidak ada fakta, maksudnya terkait busana ini. Kalau melihat produk fikih dengan fakta di Rusia, remeh. Itu. Karena kebetulan dia hidup di sekeliling orang-orang yang sekuler. Nah, dia itu menyatakan hukum itu harus berdasar fakta. Jadi hukum dibuat dari fakta yang ada. Al-Quran harus bukan sesuai. Dia bilang Al-Quran itu menyesuaikan, menyesuaikan kemajuan zaman. Biar ini Al-Quran tetap ada sampai kiamat munu. Mula akhirnya dia dalam hal aurat ini membuat batas
minimal dan batas maksimal. Batas minimal ini, nah dia mengkaji dalam fikih itu ada, dalam kenyataannya no. Dalam fikih itu batas pakaian aurat ini kan ada 3. 1 aurat fis sholat, aurat di dalam sholat. Yang kedua aurat di dalam lingkungan rumah. Yang ketiga atau lingkungan mahram lah kita bilang. Yang ketiga baru aurat untuk ajnabi, untuk orang yang ghairu mahram. Dia menemukan bahwa pakaian perempuan yang dia bahas khusus perempuan, karena kalau laki-laki itu pakaian dibahas orang yang menarik. Itu. Pakaian perempuan untuk lingkungan rumah, untuk suami, untuk sesama perempuan, untuk anak-anaknya. Ini adalah yang penting. Bagian dada, ngisor kelek sidik dan bawah pusar itu sudah tertutupi. Kan gitu ya. Menurut gak aurat untuk suami itu loh. Kowe nak untuk suami iki kok nak wis kudu kerja ya ora nang aurate kan ngono. Nah, lalu dia melihat ternyata dalam kenyataan sebagian masyarakat dunia, dia melihat bahwa ada masyarakat yang pakaiannya ngono tok kuwi tidak jadi masalah, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, contohnya yang dia tekankan contohnya di masyarakat Amerika, masyarakat Eropa Barat sampai Eropa Timur, dan masyarakat tradisional di Asia. Itu. Dulu saya sudah mengemukakan di sini bahwa sebelum tahun 1900-an itu wong Jawa sebagian besar sing wong wedok iku pakaiane mung perut ke bawah sampai dengkul. Dodo kira ketutup apa-apa dulu. Kecuali perempuan keraton. Jadi yang jalan-jalannya biasa, pelaku kewer-kewer itu biasa. Sampai foto yang dibuat oleh pemerintah Jepang, perempuan dari Jawa yang lari ke Bali, itu foto karo wong-wong Jepang itu ya wis nggak pakai penutup dada, masih seperti itu. Syahrul menemukan itu loh, kenyataannya ini Pak. Sehingga menurut Syahrul itu batas minimal aurat perempuan yaitu bagian dada dan bawah perut. Jadi wong wedok ki nek wis nganggo ngono, kuwi mbok arep sapa nyandi wae, kuwi wis berjilbab. Batas minimal menurut Muhammad Syahrul. Maksimalnya yaitu seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ini batas maksimal. Nah tentu saja waktu itu nampak pemikiran menuju terus, wah berarti aku bukaan rapopo, jangan. Karena kelemahan pertama, Muhammad Syahrul bukan seorang fuqaha, bukan seorang ulama yang tafakur fiddin. Musik-musik batasan. Cuman kelompok-kelompok pemikir liberal di Indonesia itu tertarik dengan pemikiran yang ngono-ngono, itu tertarik. Itu. Maka seorang dosen yang punya pendapat mengintroduksi pendapat Syahrul, itu kapoknya bisa anaknya dibully sama teman-teman. Telepon ke orang tuanya, Pak, pendapat Anda mengikuti Syahrul bahwa kumpul kebo selama suka sama suka tidak ada yang tahu, boleh kan? Ya. Nah ini saya suka sama anak bapak dan saya bisa membuat anak bapak suka sama saya. Nanti mau tak gituin dulu sebelum kita nikah, gimana? Oh ya jangan, belum ya jangan. Nah maka kita harus berpatokan pada konsep
ilmu yang diamalkan dan amal yang diilmui kan gitu. Nah, pendapat-pendapat seperti itu biasanya hanya memandang teks tapi tidak memandang latar belakang munculnya teks. Ini biasanya kajian-kajian yang menitik beratkan pada kajian hermeneutik ini menafikan unsur asbabun nuzul dan asbabul, ini kelemahan kajian hermeneutik karena hanya menekankan pada konteks teks, filologi dan sebagainya, terutama konteks bahasa, perkembangan bahasa. Maka nak guru ngetok kayak konggon perkembangan bahasa, kalau kita lihat dari dua surat tadi, ya nggak ada batasan yang mengharuskan seseorang harus berpakaian jilbab, sebenarnya nggak ada batasan di situ. Yang penting apa? Yang penting wis illa ma dzahara minha. Terus pokoknya menurut anggapan setempat ini sudah terbiasa dilihat, yaitu rapopo. Artinya nak kebiasaan semua, bahkan wong telanjang bulan wis dianggap wis biasa, berarti boleh-boleh saja kan menurut. Ini kalau dia langsung menurut. Nah, kalau kita lihat asbabul wurud terutama dari hadis-hadis Rasulullah, suatu saat Sayyidatina Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasul, pakaiannya komplit, cuma bagian tangan dan kaki jenggol medun karo apa siku ke bawah ini parah. Ini nakene biasa ibu ya. Iya, nak jenengan orang wedok berpakaian mungkin jenengan biasa kan? Coba ya ora terus sahabat toh. Enggak, ya. Biasa. Bahkan orang Santrawang lah. Pokoknya nggak pakaian sebatas siku-siku dan sampai lutut, ini kita memandang itu biasa wae. Jenengan nonton cah SMA-an sing ora nggo kerudung, ya biasa kok, kita nggak gimana-gimana kan. Tapi ketika Sayyidatina Asma masuk ke rumah Rasulullah, Rasulullah memalingkan muka, tidak mau memandang Rasulullah. Kenapa tidak mau memandang? Rasulullah bilang, ya Asma, perempuan yang sudah haid tidak boleh memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain. Artinya waktu itu Rasulullah memandang bahwa lengan tangan, betis dan kaki perempuan ini termasuk perhiasan yang harus ditutupi. Ini, nah, maca asbabun nuzul, asbabul wurud, nanti ada batas aurat. Kenapa jumhur ulama menetapkan bahwa batas aurat adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan saya yakin gitu jenengan pendapatnya isik ini, isik apa, seluruh badan kecuali wajah dan bukan, jenengan tidak telapak tangan, pergelangan tangan, bukan telapak tangan. Ya loh, lagi pergelangan kan ya udah kita kasih, dan kita ya nggak gimana-gimana. Artinya telapak tangan itu di Indonesia itu ada modifikasi definisi. Yang secara fikih itu adalah telapak tangan, di sini menjadi pergelangan tangan. Meski kenyataan faktanya ngono. Nah ya kita Pak Guru ya rasa buat delok pergelangan tangan. Ibu-ibu. Jadi jenengan begitu insya Allah sudah dihitung berjilbab. Lu nak jenengan pulang terus jonggo ruko kayu, bojongan. Lah ya. Terus saya gue kaos tangan jurisi ya, ya. Ngajar tuh gue kaos tangan kan ya. Iya. Semua. Ya. Terus iki lengenar digawe segitiga ngono ya.
ya ora fleksibel kan. Jadi insya Allah itu sudah menetapi syarat sebagai apa? Jilbab. Ning jenengan ngajar pakai kaos tangan ya monggo. Lebih baik, nak ora ribet lah ya. Nak ora ribet. Nah ini batasan aurat seperti itu yang ini nanti dibahas dalam konteks cadar itu. Kok laki-laki ra dirembug, nak nangis padha wae. Jenengan kuwi arep ana omah, arep nyang masjid, arep rapat RT, arep mulang jan iki bas guru genah baina surat harus kuwi tok antarane wudhu tekan dengkul. Jadi jane iki mulang iki nggo celana demplung tok iki ya. Enak. Londo ra ngono kuwi. Jenengan sholat ya sah wae, terus pokoknya mulai wudhu tekan dengkul ketutup, sholat kuwi wis sah. Ini gak sopan. Ini persoalannya itu bukan sekedar mana batas pakaian, tapi batas kesopanan. Begitu. Dan saya ini oke-oke iki yo nak nang mall kae mah rapet lenange timbang itu. Itu. Jadi itu tentang aurat. Ada yang bertanya Bu tentang aurat? Mungkin arta bajut kene ngono ke cadar ini kita waktu nerangnya ada. Enggak ada ya. Nah, kenapa beberapa ulama masih membolehkan telapak kaki kemudian pergelangan tangan kok bisa boleh untuk tidak ditutup karena lil hajah. Itu alasan para ulama itu. Karena memang kepentingan tertentu gitu. Nah, yang Arab biyen saya itu mulai tahun kemarin itu ada aturan-aturan di Arab Saudi itu sudah pertama perempuan untuk bekerja di berbagai sektor profesi. Orang guru nyupir, saya diberitakan itu lah untuk nyupir. Enggak. Di bandara sekarang sudah banyak petugas perempuan. Kemudian di berbagai mall itu, bahkan di berbagai mall penjaga kasir perempuan itu tidak hanya perempuan, tapi wis ora bercadar. Itu. Sing blonjo ya mbah cuman kebetulan apa-apa. Saya kemarin di 3 tempat perbelanjaan itu nemoke perempuan Arab Saudi, bukan orang yang sedang haji atau umroh, bukan peziarah, perempuan asli itu belanja ki ya gur kaya wong desa kene kayak kerudunge gur dilingkarkan di leher. Jadi wajah rambut ketok kabeh. Kok kene saiki wis ngene. Dan itu ada askar juga tidak ada apa-apa. Malah askar yang mendelik nunggu. Oh, ora patek wong. Ora patek. Lah aku kulino ora ning desa. Oh iya, kalau sana masih rawan sebenarnya pakaian seperti itu masih rawan. Tapi sekarang mulai. Tapi kalau di tempat perbelanjaan khusus ya ada. Di Mekah itu yang di luar Mekah jalan menuju Arafah. Ini ada tempat mall khusus untuk kaum perempuan di situ. Tapi kalau jenengan kepengen mergoi perempuan belanja yang khusus itu ngentenono lekas jam 2 bengi tekan isu, yaitu waktu belanja mereka. Ya itu bebas pakaian wis ngono-ngono kae lah. Ora ngandel nek yang Arab ngono. Hotel yang khusus perempuan juga ada. Kok iso ngerti aku senengane blasuk ngono. Blasuk. Kemarin gue kepengen delok apa cah sekolah Arab waktu itu naik nang hotel paling tinggi pas jam sekolah. Konco-konco kan ke sana itu kalau perempuan tuh jam sekolahnya kan malam. Gitu. Kalau laki-laki pagi sampai siang jam malam.
kanca-kanca donya Masjidil Haram. Aku karo kancaku ora sih, iki abdi ibadah saya gitu. Ibadah apa? Ngerteni perkembangan budaya Arab. Begitu masuk gerbang, gerbang tutup, buka biasa. Dan itu ya ada pengajar yang laki-laki juga ada. Jadi tidak seketat yang kita dengar. Begitu. Terus paham Wahabi katanya seluruh enggak. Aku sebenarnya masjid desa ngono ya masih banyak masjid yang di atas pintunya itu bertuliskan Allahumma sholli ala sayyidina, pakai kata sayyidina. Bahkan saya jalan-jalan ke Jalan Umar bin Khattab, itu tulisannya Syarif Sayyidina Umar. Ada Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun pas tulisan Latinnya Umar bin Khattab tidak pakai sir atau apa, tidak pakai. Jadi ekonomi itu tidak murni yang Wahabi sampai tidak. Gitu. Oke, itu tentang batas aurat. Ada lagi pertimbangan daf'anil haraj wal masyaqah. Pertimbangan apa ini? Sesuatu yang sifatnya memberatkan. Kayak tadi, misalnya ibu-ibu di sini dikasih aturan mengajar harus pakai kaos tangan agar bagian belakang telapak tangan tertutup. Ini apa? Kira-kira kabutan rabu menunggu. Menyulitkan enggak? Iki sing dihajat jenengan ki sing wedok-wedok. Nak nganggep ngaurat insyaallah ini bapak-bapak wis ora nganggep ngaurat itu. Ora telapak apa iki jenenge? Iki Pak Guru sepakat iku ora nganggep ngaurat. Dadi iki fikih wis fikih apa? Lah ya muasirah iku mau. Fikih muasirah. Fikih baru. Nah, kalau memang itu menyulitkan ya sudah, jenengan seperti sekarang saja, artinya ya batasnya berpakaian ya seperti itu. Insya Allah sudah memenuhi syarat syariah, gitu. Nah, kalau kaos tangan ya silahkan saja. Itu, oke. Sementara itu tentang aurat, nanti persoalan cadar akan kita bahas pertemuan yang akan datang, insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi